Saya Indah Silvia Situmorang dengan NIM C1C022055. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul analisis deskriptif. Baik, di sini ada beberapa pengertian analisis deskriptif. Yang pertama, ada menurut Sugiono, analisis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain. Sedangkan menurut Arigunto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Sedangkan menurut Narbukov, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menutupkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dengan menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Adapun karakteristik analisis deskriptif, terdapat beberapa ciri-ciri analisis deskriptif menurut Sugiono. Yang pertama, ada fokus pada variabel itu sendiri. Yang kedua, mendeskripsikan fenomena. Yang ketiga, berdasarkan data. Yang keempat, menggali informasi lebih dalam. Dan yang terakhir, menggunakan statistik deskriptif. Adapun jenis-jenis analisis deskriptif, yang pertama, ada studi kasus, yaitu suatu penyelidikan intensif tentang individu dan atau unit sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menemukan semua variabel penting tentang perkembangan individu atau unit sosial yang diteliti. Yang kedua ada survei. Studi jenis ini merupakan studi pengumpulan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang individu. Yang ketiga ada studi perkembangan. Studi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya sebagaimana sifat-sifat anak pada berbagai usia, bagaimana perbedaan mereka dalam tingkatan usia itu, serta bagaimana mereka tumbuh dan berkembang. Yang keempat ada studi tindak lanjut, yakni studi yang menyelidiki perkembangan subjek setelah diberi perlakuan atau kondisi tertentu atau mengalami kondisi tertentu. Yang kelima ada analisis dokumenter. Studi ini sering juga disebut analisis isi yang juga dapat digunakan untuk menyelidiki variabel sosiologis dan psikologis. Analisis kecenderungan, yakni analisis yang digunakan untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang dengan memperhatikan kecenderungan yang terjadi. Dan yang terakhir ada studi kolerasi, yaitu jenis penelitian deskriptif yang bertujuan menetapkan besarnya hubungan antar variabel yang diteliti. Berikut adalah langkah-langkah analisis deskriptif menurut Sugiono. Yang pertama itu mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif. Yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Yang ketiga, menemukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Dan yang terakhir, menentukan kerangka berpikir, pertanyaan penelitian, atau hipotesis penelitian. Analisis deskriptif memiliki beberapa kelebihan menurut Sugiono, antara lain, yang pertama, akurasi data. Yang kedua, mudah ditafsirkan. Yang ketiga, reproduksibilitas. Yang keempat, efisiensi waktu dan sumber daya. Yang kelima, generalisasi. Yang keenam, riset terkini. Dan yang terakhir, mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Sugiono, ada beberapa kekurangan dari analisis deskriptif ini, yaitu yang pertama, ada keterbatasan dalam menarik kesimpulan. Yang kedua, kurangnya eksperimentalitas. Dan yang terakhir, berdasarkan fakta yang ada. Baik, sekian pemaparan dan penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih.